di pinggir jalan dia. Insya Allah lebih sudah dari 30 tahunan di situ. Nggak ngapa-ngapain nanti. Tapi nyatanya Allah dorong Pak Komin nyampe ke sana. Untuk masuk ke sana, kemudian bawa air, kemudian sebagian yang lain bawa makanan. Ini kalau bicara cukup mah, insya Allah nggak ngapa-ngapain dong, insya Allah cukup. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ngapa-ngapain, insya Allah cukup. Ya nggak apa-apa, cuma dia cukup. Ya sekedar untuk hidup, nyambung hidup, sekedar untuk nyambung hidup. Walaupun tertatih-tatih hidup. Nah kalau beliau kan tentu ukurannya sama kita jelas beda. Kalau kayak kita mungkin cara bersyukurnya belum sempurna, cara sabarnya masih jauh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah sampaikan, ketika Allah kasih kehidupan, ya ketika Allah hidupkan kita, pasti Allah kasih kehidupan. Ya, Allah hidupkan kita, pasti Allah kasih penghidupan, gak mungkin enggak. Lihat bayi, hadirin, baru keluar, subhanallah, ya baru keluar, belum bisa ngapa-ngapain, minta yang belum bisa, ya. Tapi subhanallah itu udah disamperin aja sama teteh itu ada, ya kan? Karena memang subhanallah sudah demikian. Kalau untuk urusan hidup mah insya Allah cukup. Terus tumbuh, lihat anak-anak kita SD itu yang masih pada kecil, TK, SD itu semua kerja yang enggak. Tapi nyatanya ini orang tua masih memberikan, itu Allah dorong orang tua untuk memberikan makan kepada anak. Kalau bicara rezeki cukup, masya Allah cukup. Nah hadirin yang dirahmati Allah, tetapi ada kesunahan. Bagian dari ibadah untuk bukan hanya sekedar mencukupi diri, tetapi juga mampu membahagiakan orang lain. Ya kalau untuk ukuran diri doang ada sebagian, insya Allah tadi saya katakan cukup. Tapi apakah kita mau hidup untuk diri sendiri saja? Kan enggak. Subhanallah indah rasanya kalau kita bisa berbagi. Kita bahagiain kita punya istri, kita bahagiain kita punya anak, kita bahagiain kita punya saudara, kita bahagiain kita punya tetangga, kita bahagiain orang-orang fakir, orang miskin, yatama, du'afa. Subhanallah, itu orang yang luar biasa. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat, bahkan termasuk as-sabiqun dan awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Abdurrahman bin Auf bahkan pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah bahwa Abdurrahman bin Auf bakal masuk surga. Siapa Abdurrahman bin Auf ini? Salah satu sahabat yang dijamin surganya oleh Allah. Beliau pengusaha besar di masa itu. Ya subhanallah wa ta'ala. Bahkan satu ketika ada kejadian luar biasa, ratusan onta memasuki Madinah. Saat itu gempar masyarakat. Ada apa kok begitu banyak onta? Isi onta itu penuh dengan berbagai dagangan. Ternyata ada subhanahu wa ta'ala lebih dari 500 onta itu masuk ke Madinah. Ternyata onta yang penuh dengan dagangan itu adalah milik Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa seluruh onta beserta isi-isinya itu disumbangkan fisabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngiri gak kita begitu? Ya, ini kita mau Isra aja gue ribet. Hah? Mau Isra? Ya Allah, panitia sampai ngeroca setiap minggu ada jemaah yang masuk belum sampai 5 juta. Kalau dihitung-hitung mah ya, lah bagaimana urusan hadir? Masyaallah hadir rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya berarti, maka subhanallah kita hadir di sini ini bukan sekedar hadir.
ini ada uswah, ada contoh, ada iktibar, ada pelajaran, ada mawail, ada nasihat yang harusnya sampai kepada kita apa? Bahwa setiap kita ada kewajiban untuk i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Hadirin, saya kira zaman sekarang ini bukan persoalan sulit. Kalau bicara cari kerja, kalau bicara kerja di PT, oke, kita katakan sulit. Tapi kalau bicara dagang, hadirin subhanallah, sekarang rasanya kok simpel. Ya, orang sambil tidur bisa dagang kok. Bener gak? Ya, orang sambil santai di rumah bisa dagang kok. Kenapa? Karena teknologi ya biidznillah dengan izin Allah itu mampu menjangkau seluruh dunia. Tinggal kita posting nih, asal jangan posting bini kita ya. Kita foto bini kita dijual barang second jangan. Itu insya Allah ada subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingat betul, orang kalau mau jadi kaya itu harus punya duit. Harus punya duit. Tuh kiai saya bilang begitu, orang kalau mau kaya kudu punya. Kalau nggak punya duit kaya bukan? Bukan, nggak punya duit. Apa itu? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa, orang nggak berdoa sombong. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku maka aku ijabah. Itu doa. Lah cara doa yang baik bagaimana? Istiqomah di waktu-waktu yang tepat. Mana sih doa yang paling gampang diijabah? Di mana orang lain jarang berdoa, di waktu itu kita berdoa. Kapan? Sepertiga malam. Ini kita pagi baru pada berdoa, orang juga pada minta yang sama. Ya, siang pada berdoa, orang juga sama, punya doa yang sama. Sore malam orang jarang minta. Itu subhanallah, kalau bicara sinyal lagi bagus-bagusnya tuh sinyal. Ya, ada subhanahu wa ta'ala. Bang Widoy tengah malam bangun, sebab bagaimanapun usaha itu sukses karena menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, ada subhanahu wa ta'ala. Malam dia bangun, ya Rabb, saya mohon keberkahan buat diri saya, buat keluarga saya, buat usaha saya. Doa itu ibarat proposal masuk ke meja malaikat, diperiksa. Udah ada tanda tangan RT, RW, lurah, udah mulai. Anggarannya berapa? Itu kelihatan di proposal itu. Subhanahu wa ta'ala. Nanti disurvei. Ya, malaikat turun disurvei, ini mana usahanya, ada di mana? RPA misalnya. Al-Barokah. Insya Allah barokah. Amin. Ya, sampai di sini kemudian diadukan, ya Rob, udah disurvei, ini proposalnya, kalau begitu sukseskan. Amin. Tuh Allah subhanahu. Kenapa? Istiqomah ada di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingat, saya pesan dari sejak mulai buka usaha Bang Widoy, satu hari baca surah Al-Waqiah. Ya. Jadi kalau mau jasa khusus datang ke rumah saya, nggak usah bawa apa-apa, beras apa, jangan nggak usah bawa apa-apa, bang ya, upload juga nggak usah, kan bisa ditransfer nih. Hadir di Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi baca tiap hari apa bang ya? Surah ya, itu siapapun, ya siapapun. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang punya usaha untuk baca Al-Waqiah. Mau jam berapa kek, yang penting satu hari baca satu kali minimal. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala doa. Kemudian usaha apa usahanya? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kebanyakan orang mau usaha itu di awal kayak apa girohnya, tapi di pertengahan Masya Allah usaha makin lama itu biasanya makin malas. Beberapa pengusaha menyampaikan ke saya, termasuk saya pernah ngobrol sama direktur Mandiri di wilayah Kuningan. Kemudian beberapa usaha mengatakan paling tidak rugi kek, untung kek, itu jangan dipikir 2 tahun pertama kok. Itu kerja keras yang luar biasa. 2 tahun pertama itu harus kerja keras yang luar biasa. Nggak ada hasil sekalipun nggak apa-apa. Kenapa? Al-harokah barokah. Bergerak itu berkah. Bergerak aja. Ada subhanahu wa ta'ala. Ya,
tiap hari datang ke sini. Kalau memang usaha kita di tiap hari samperin, niat subhanahu wa ta'ala terus itu tiap hari, pagi siang ya. Kalau memang pagi, kalau besoknya siang, besoknya sore bisa, nggak apa-apa. Yang penting satu hari ditengok, jadi longok ke tempat itu minimal 2 tahun kan subhanahu wa ta'ala itu usaha. Nah insya Allah semakin itu menunjukkan, sebab begini hadirin rahmati Allah, kalau bicara niat kita itu, Allah kan hakikatnya melihat niat kita. Kalau kesungguhan kita luar biasa pada usaha kita, insya Allah akan menemukan titik kesuksesan. Saya seringkali sampaikan, orang usaha itu kayak orang mukul batu. Ya, orang mukul batu kan dia nggak pernah tahu pukulan keberapa tuh batu bakal hancur, dia nggak tahu. Dipukul terus. Enggak, yang lebih keras mungkin pukulan enggak, sama saja pukulannya kok. Terus. Di pukulan keberapa dia nggak tahu nih batu hancur. Bisa jadi pukulan pertama sudah langsung hancur, ya. Bisa jadi pukulan ke-10 belum tentu hancur, ya. Atau ternyata ketika pukulan 20 baru hancur. Nah usaha pun demikian, terus saja. Maka insya Allah al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 pembiayaan. Istiqamah. Kalau ukurannya dulu kok sama, kita ke PH aja deh. Ya, yang hadir paling cuma ya segitu-gitu. Dulu kan pernah mengaji berapa orang? Berapa orang? Ada 6 ya? 4 apa? 4 orang. Ya makanan kagak. Ya benar-benar ada subhanahu wa ta'ala. Terus alhamdulillah nih terus aja. Gila ntar ke depan gak ada makanannya, alhamdulillah. Ya subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Buat istiqomah terus saja. Pasti ada kesuksesan. Enggak ada pergerakan yang gak dibayar oleh Allah, enggak ada. Enggak ada pekerjaan yang tidak dibayar oleh Allah, enggak ada. Kita bekerja untuk keluarga, niat karena Allah, pasti dunianya dapat, akhiratnya dapat. Apapun pekerjaan itu, bahkan hadirin rahmat Allah, mohon maaf, jadi rampok sekalipun toh nyatanya ada hasil. Apalagi pekerjaan yang halal. Maling aja ada hasilnya, apalagi pekerjaan yang halal. Bedanya apa? Maling sama orang yang gak maling sama-sama usaha, yang satu usaha maling, yang satu usaha dagang, sama-sama menghasilkan. Cuman yang satu mah nggak dapat berkah, yang halal itu yang dapat berkah. Mana yang kita pilih? Yang halal. Ada subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi? Yang berkah itu kenapa? Kalau sudah berkah usaha kita, nih hati tenang hadirin. Maling dia kata dapatnya banyak, tenang gak hidup? Koruptor dapatnya gede, tenang gak hidup? Enggak. Tapi orang yang dapatnya kecil dengan cara yang halal, tenang apa enggak? Ya Allah, itu namanya berkah. Ada subhanahu. Usaha itu terus saja. Bahkan saya sering kali sampaikan, kalau dulu kan saya sering nongkrong di rumah Bang Mani, ya, karena saya juga banyak dapat cerita dari Kawasi, pengalaman beliau di Masjid. Saya bilang, ukuran nyari caci, jalan aja terus. Banjir sekalipun nggak apa-apa. Al-harokah barokah. Ya walaupun yang penting hal itu biasa keluar. Ya, nggak dapat dari cacing dan subhanallah, dapat dari rezeki yang lain. Yang penting pergerakan. Paling tidak Allah lihat kita jemput duitnya. Ya, paling tidak Allah lihat kita lagi jemput duitnya. Yang subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak orang baru sukses sedikit udah malas. Banyak anak buah dasaran. Nah ini persoalan. Ma'asyarul hadin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar. Doa, usaha, ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Gimana mencari bagaimana nih? Sebab yang namanya usaha nggak cukup dengan otot, tapi wajib pakai otak. Ada. Bukan cukup dengan otot, tapi juga harus pakai otak. Bagaimana muktadul kita menyesuaikan situasi dan kondisi. Ya, ada subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang masya Allah ada yang memakai otaknya untuk mencari penghasilan. Ya kayak yang
misalnya ada usaha travel, ada manajer travel sih. Ya, lagi sepi itu. Ya, lagi sepi. Apa aja dia usahain ada subhanallah. Itu bukan otot yang main, otaknya yang main. Ya coba kalau misalnya dia ngadain umroh aja, lu nggak berangkat, ya nggak ngaji kemarin bensinnya kagak, ya duitnya kagak, ya subhanallah. Tapi subhanallah, nih penting bukan sekedar otot, tapi juga pakailah otak kita. Bagaimana nih supaya usaha lebih maju? Bagaimana? Maka bagaimana supaya otak ini bisa terpakai dengan baik? Banyak sharing, iya, banyak berguru pada banyak orang. Kebetulan saya tertarik betul waktu itu karena memang main di ikan hias, ya. Di ikan hias itu masya Allah, kesono silaturahminya ya sama tukang hias. Ya saya jarang silaturahmi ke Ustadz mah. Sebab saya mempertandingkan kali ya, subhanallah, sharingnya itu bagaimana ini subhanallah. Makin banyak pengalaman itu subhanahu wa ta'ala, insya Allah otak kita makin tajam untuk berpikir, makin brilian kita punya ide. Insya Allah ketika kita terapkan dalam usaha kita, itu makin menambah maju usaha kita itu ikhtiar. Terakhir tawakal. Apa tawakal? Banyakin sabar, hadirin. Nggak ada usaha yang nyaman terus, nggak ada. Ya, kayak apa Mas Mus nganterin nasi bok dimarahin sama yang mesen kan bisa. Apa ini nasi dikit amat kan begitu banyak. Ya, apaan kok ini ayam ditemet emang dibakar. Ya, yang subhanahu wa ta'ala pasti itu mah dimarahin pelanggan biasa pengusaha itu. Ya, ada subhanahu wa ta'ala. Mas Joko begini nih bau kendor amat gitu. Ini ada subhanahu mesti begitu. Ya, mesti. Jangan kan usaha itu. Orang ustaz juga kadang-kadang diomongin juga ustaz. Tuh, pendaki ya, para penceramah kan usaha juga dia sama. Usaha juga ada subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ada aja yang ngomong ustaz gitulah ngomongin. Tuh, ada pendaki yang nggak bisa ngomong ya. Yang ngomong itu belum tentu bisa ngomongin aja. Ya, dikasih mic gede banget. Tapi yang ngoceh itu jago banget. Ya Allah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah. Ya, jadi bukan cuma sekedar untuk cukup diri. Kalau tibang cukup diri mah insya Allah cicing wae cukup. Ya, tapi kita harus banyak bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lain. Ya, andai semuanya pengusaha, saya yakin andai hari ini semuanya pengusaha dermawan, ketika panitia Isra bilang ayo siapa yang mau nyumbang, saya semua yang nanggung. Tuh, ini kagak pada berangkat semua. Pada ngumpet dulu aja lu. Ada deh yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya mudah-mudahan ya, insya Allah Allah berkahi kita semuanya. Ya, apapun jenis usaha kita, apapun ya, meskipun usaha kita timbang ngopi doang, mudah-mudahan berkah semuanya. Ya, sebab ada juga orang yang usaha timbang ngopi doang ada. Ya, ya insya Allah semua usaha itu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana orang yang usahanya ngopi doang, tiap kali ngopi doang sebab kontrakannya bereron. Ya, ini ada yang ngopi doang kontrakan kagak, utang banyak, insya Allah hidup nggak sebulan itu mah. Ada dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doain buat Bang Weda terkhusus dan umumnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah sukseskan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita berkecukupan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita juga diberikan keberkahan dalam usaha kita, serta diberikan keberkahan kampung kita. Ada hadirin niyah wa likulli niyatin salihah wa li hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا
لنا كل صول رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ثم الصلاة والسلام على شافع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا من برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلق محمد وآله وصحبه أجمعين عباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin, terakhir saya mohon doa karena harusnya tadi siang saya berangkat ke Medan, karena saya undur besok insya Allah saya berangkat ke Medan beserta keluarga dalam rangka akad nikah mengantar, jadi besan lah, besan karena adik saya mau menikah dengan orang Medan. Mohon doanya biar supaya berangkat hingga kembali diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga semua jamaah supaya sampai sehatnya umurnya sampai di bulan Ramadan. Saya kira itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil